Presentasi sembari beredar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu fala haula wala quwwata illa billah. Muqaddimah dari kepada Dewan Juri yang sangat saya hormati dan kepada para teman-teman pejuang lomba presentasi kompetisi yang sangat saya hormati dan sangat bersemangat hari ini. Sebelumnya mari kita untuk menghilangkan rasa masakan reda. Oke, kita semangat dulu ya. Motivasi dulu ya. Kalau saya bilang Indonesia, jawabnya jaya. Kalau saya bilang kurikulum merdeka, yes. Siap. Kalau saya bilang NKRI, oke, semangat ya karena saya sudah belajar ya supaya nanti Indonesia, NKRI, kurikulum merdeka, siap. Terima kasih, langsung saja para juri saya gunakan selamat datang di negeri Islam yang satu Surawono. Ini adalah keluarga kedua dan rumah kedua bagi saya. Karena di sini tempat saya mengajar dan sekaligus belajar. Ini adalah gedung yang kita tempati saat ini. Dan ini adalah identitas saya. Saya bernama Katika Hayati Aswidini dan saya mengajar di Islam yang satu Surawono. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang RPP saya atau saya akan mempresentasikan materi di kelas 4, yaitu tentang materi IPAS dengan topik pengaruh gaya terhadap benda, yaitu di kelas 4. Di mana di RPP kurikulum merdeka ini ada beberapa komponen. Di dalam modul kurikulum merdeka ini ada beberapa komponen yang saya sajikan. Komponen pertama yaitu informasi umum. Dalam informasi umum ini yang pertama adalah tentang identitas, baik identitas madrasah, identitas penyusun, identitas mapel, identitas model pembelajaran, identitas metode pembelajaran, sekaligus kelima dan P2LA, sekaligus sarana dan prasarana. Next. Komponen B di sini berisi tentang komponen inti. Apa saja itu? 1 tentang CT, 2 ATT, 3 BP, 4 pemahaman bermakna, 5 pertanyaan normatif, 6 asesmen, 7 kegiatan pembelajaran, 8 pengadaan dan revisi, 9 adalah refleksi. Next. Yang komponen C yaitu lampiran-lampiran. Next. Tujuan pembelajaran saya saat ini kali ini di RPP ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gaya. 2. Peserta didik dapat menentukan jenis-jenis gaya otot dan gaya gesek serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat menganalisis sifat gaya otot dan gaya gesek serta pengaruhnya terhadap gerak benda. 4. Peserta didik dapat menyimpulkan dan mempresentasikan tentang penerapan gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. 5. Dapat mendemonstrasikan gaya otot dan gaya gesek. Next. Dan pada kesempatan kali ini di RPP ini adalah yang namanya pemahaman bermakna. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda serta memahami konsep gaya otot dan gaya gesek beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya, dalam kurikulum merdeka ada 3 asesmen. 1 yaitu asesmen diagnosis, di mana sebelum kita melakukan pembelajaran kita melakukan asesmen boleh mesti tanya jawab. Yang 2 ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini setelah kita menerapkan pelajaran, setelah selesai pembelajaran, maka kita akan melakukan asesmen atau penilaian yang namanya formatif. Yang ketiga asesmen sumatif, yaitu dilaksanakan ketika satu tahap sudah selesai. Next. Ya, dalam kurikulum merdeka ini ada kegiatan pembelajaran, ada 3 kegiatan. 1 kegiatan awal 10 menit, 2 kegiatan inti dan 3 kegiatan penutup. Next. Ya, pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode problem based learning.
di sini pertama saya menyajikan PPT yang sekaligus berisi dengan video pembelajaran. Di sini harapan saya bisa memberikan suatu masalah atau problem-problem yang nanti setidaknya akan bisa diselesaikan anak-anak di dalam pembelajarannya. Nah, sintaks atau langkah selanjutnya saya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini saya membagi beberapa kelompok peserta didik saya realisasi ada pembelajarannya di situ, dan setelah itu saya membimbing pendidikan kelompok dengan membagikan LKPD. LKPD ini bertujuan untuk memunculkan kata pembelajaran kita berhubungan dengan sifat yang kemarin. Setelah itu sintaks selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil evaluasi. Setelah anak-anak mencapai LKPD, selanjutnya anak-anak akan mempresentasikan, mengkomunikasikan kepada teman-teman yang ada pada gurunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Yaitu saya memberikan anak-anak seperti ini, sini kesimpulannya dan selanjutnya. Next, ini adalah modul yang saya gunakan. Di sini adalah pengertian dari PBL sendiri adalah pembelajaran berbasis masalah, merupakan sebuah tidak hanya kalau hanya misalnya mencontohkan naik sepeda dengan normal. Nah itu saya kira itu di tahap memahami atau mungkin di tahap tidak sampai menganalisis. Kalau menganalisis itu lebih pada ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, dicari jawaban. Kalau kemarin ada cerita gini Bapak, ada tradisi bentukkan benda, supaya apa sih dicek ini sampai jadi apa, semacam itu bisa disebut analisis atau ya. Kemarin sudah seperti itu. Cuma nanti ada perlakuan yang membedakan. Ya, mungkin nanti Pak Agus sebagai ahli IPA mungkin akan menjelaskan. Kemudian kira-kira apa sih C-nya ini ada letaknya di mana saja? Ini Bapak pada saat kami menanya untuk anak-anak apa hasilnya gerak. Pada saat anak menggunakan mentimeter, pada saat anak menggunakan yang namanya BIM modul tadi dalam menggunakan itu apa namanya itu juga termasuk bisa dimengerti. Nilai untuk kolaborasinya anak dalam berkelompok mengerjakan dan juga melakukan percobaan tadi. Itu kolaborasinya pada dasarnya